Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel Catatan Apoteker. Di video kali ini kita coba membuat ulasan mengenai protokol isolasi mandiri ketika kita terdiagnosa COVID-19 atau positif COVID-19. Video ini juga menjawab banyak pertanyaan ya, seperti apa tata laksana yang harus kita terapkan, protokol yang harus kita lakukan ketika terdiagnosa positif COVID-19. Seperti apa panduan isolasi mandiri atau seseorang yang terdiagnosa positif COVID-19 namun harus mengisolasi mandiri di rumah? Siapa saja yang harus melakukan isolasi mandiri? Yang pertama, seseorang yang sakit, demam, sakit tenggorokan, atau punya gejala penyakit pernafasan yang seperti gejala dari COVID-19. Kedua, orang yang dalam pemantauan yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19. Ketiga, pasien yang sudah mendapatkan hasil tes dari rumah sakit dan dinyatakan positif COVID-19, namun akan ditentukan apakah pasien tersebut perlu dirawat di rumah sakit atau hanya perlu menjalani isolasi mandiri di rumah. Kemudian apa yang harus kita lakukan selama isolasi mandiri? Teman-teman, selalu pakai masker dimanapun dan kemanapun Anda berada walaupun itu di rumah. Selanjutnya, tetaplah di rumah jika sedang sakit dan mengalami gejala demam, flu, ataupun batuk. Jangan pergi ke tempat-tempat umum, bekerja. Selanjutnya, apa yang harus protokol yang kita terapkan adalah tetaplah di rumah jika sedang sakit dan mengalami gejala demam, flu, ataupun batuk. Dan jangan pergi ke tempat-tempat umum selama kita melakukan isolasi mandiri di rumah. Tujuannya buat apa? Untuk mencegah penularan virus ke masyarakat atau kepada orang lain. Kemudian, jika ingin konsultasi kesehatan, hubungi puskesmas sesuai dengan domisili Anda via portal information online atau telemedicine. Jadi, berusaha mengurangi visit ke puskesmas, namun bisa dilakukan terlebih dahulu dengan cara komunikasi melalui telemedicine. Kemudian, gunakan kamar yang terpisah dari anggota keluarga yang lain, tentunya supaya untuk mencegah tertularnya atau untuk mencegah penularan kepada anggota keluarga yang lain, dan selalu jaga jarak sejauh 1 meter dari anggota keluarga yang lain. Kemudian apa yang harus kita lakukan selama isolasi mandiri adalah selalu pantau kondisi batuk dan sesak nafas yang kira-kira Anda alami. Jangan gunakan peralatan yang sama dengan anggota keluarga yang lain untuk mencegah penularan dengan anggota keluarga yang lain. Cek suhu tubuh setiap hari, sehari 2 kali setiap jam 6 pagi dan jam 6 sore. Laporkan hasil pengecekan suhu tubuh harian Anda, kondisi batuk dan sesak Anda ke petugas pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Kemudian hindari pemakaian bersama peralatan makan. Tujuannya adalah untuk mencegah penularan virus COVID-19. Dan peralatan mandi seperti sikat gigi, handuk, serta spray. Kemudian selalu terapkan perilaku hidup bersih dan sehat karena sebenarnya berjuang melawan virus berarti kita harus meningkatkan sistem imunitas. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan sistem imun? Yang pertama, konsumsi makanan yang bergizi. 2, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Ketiga, aktivitas fisik. Dan keempat, kelola stres. Konsumsi makanan yang bergizi adalah perbanyak makan buah dan sayur setiap harinya. Konsumsi vitamin yang tinggi, vitamin C dan vitamin E. Kurangi makanan cepat saji terlebih dahulu. Perbanyak minum air putih setiap harinya sebanyak 2 liter per hari. Air putih yang disarankan adalah air putih yang hangat. Kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir seperti yang tertera pada gambar di video ini, di mana 6 langkah cuci tangan. Teman-teman bisa perhatikan bahwa memastikan semua area pada tangan dapat dibersihkan sehingga mengurangi penularan
atau mencegah terjadinya penularan virus COVID-19 masuk ke dalam tubuh. Kemudian lakukan aktivitas fisik, jadi lakukanlah selama 15-30 menit di bawah sinar matahari pagi pada pukul 10 pagi. Dan tentunya selama beraktivitas fisik selalu gunakanlah masker. Kemudian di dalam Al-Quran juga disampaikan ya bahwa imunitas yang baik itu adalah dengan cara kita berpikir positif dan memiliki hati yang tenang. Itu adalah salah satu cara mengolah stres dengan baik. Artinya perbanyak berdoa, perbanyak berzikir supaya pikiran dan stres dapat dikelola dengan baik. Dan selama isolasi mandiri yang harus kita lakukan adalah jaga kebersihan interior rumah dengan cairan disinfektan. Bersihkan rumah dengan menggunakan bahan yang aman untuk manusia. Alat-alat rumah tangga yang sering disentuh oleh banyak orang itu selalu dibersihkan. Jadi sekarang sudah sangat banyak ditemukan disinfektan ruangan, disinfektan peralatan rumah tangga yang bisa teman-teman temukan, apakah itu di Indomart, Alfamart, itu sangat mudah ditemukan saat ini. Kemudian hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan jika saturasi oksigen di bawah 90% dan Anda menunjukkan gejala-gejala sesak nafas. Pada kondisi tersebut segera langsung hubungi fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian terakhir, jangan lupa selalu berdoa, karena insya Allah selalu ada obat dari setiap penyakit. Berikut yang dapat saya sampaikan pada video ini, dan video ini diambil dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang dibuat oleh Seksi Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Kerja dan Olahraga. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, terhindar dari penyakit, terutama penyakit COVID-19, dan disarankan kepada teman-teman semua tetap kita jaga protokol kesehatan karena coronavirus itu masih ada di sekitar kita.